Ajaran Buddha secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Hinayana, yang kedua adalah Mahayana. Apa yang berbeda tekad atau tujuannya? Hinayana ataupun tekad ataupun kendaraan kecil bahasa Indonesianya memiliki tekad atau tujuan untuk terlepas dari penderitaan, karena di dalam ajaran Buddha ada namanya 6 alam tumimba lahir. Jadi mereka itu terus berada di dalam siklus untuk terbebas dari siklus ini. Dan praktik itu disebut praktik dari jalan Hinayana. Mahayana ini terbagi menjadi dua, umum dan rahasia. Praktik tantrik adalah termasuk kategori Mahayana rahasia. Ya, berdasarkan sejarah, jadi ajaran ini dulu ada namanya, bisa kita bilang Buddhisme dengan tradisi Pali dan Sanskerta. Jadi di dalam tradisi Sanskerta itu mencakup semuanya, ada ajaran Hinayana dan ada ajaran Mahayana. Sedangkan untuk tradisi Pali hanya ada Hinayana saja. Dan kemudian untuk tradisi Sanskerta dulu di India berpusat di Nalanda, dan kemudian dari sana ajaran ini tersebar sampai ke Nusantara, sampai juga ke Cina, sampai juga ke Tibet. Jadi semuanya itu bersumber dari India. Ketika ini sampai di Cina, karena zaman dulu nggak ada huruf Jepang, nggak ada huruf Korea, jadi yang menerjemahkan kitab suci kanon Buddhis secara lengkap, Tripitaka secara lengkap dari versi Sanskerta adalah Cina dan Tibet. Jadi hanya ada Tripitaka yang established dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Tibet. Dan dari bahasa Mandarin kemudian ada bahasa turunan-turunannya, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Korea. Karena huruf Jepang dan Korea adalah turunan dari aksara kanji. Abhiseka adalah ritual penting dalam praktik tantra yang berfungsi sebagai pemberian izin atau pemberkatan bagi seseorang untuk memulai praktik spiritual tertentu. Dalam praktik tantra, yang membedakan dengan Mahayana pada umumnya, terdapat pendekatan unik yang disebut menggunakan hasil sebagai jalan latihan. Praktik dilakukan dengan memvisualisasikan tujuan akhir atau hasil yang diinginkan, seperti memeditasikan bentuk dewa atau dewi tertentu, bisa disebut dengan Ista Dewata, sebagai bagian dari jalan menuju pencerahan. Namun, sebelum seseorang dapat memulai meditasi atau visualisasi Ista Dewata, ia harus terlebih dahulu menerima Abhiseka, kitab suci yang bernama Rinchen Terzo. Dalam tradisi Nyingma, ada yang namanya Kama, yaitu adalah ajaran yang diwariskan dari Buddha. Kemudian ada juga yang dinamakan Terma. Terma ini untuk mengatasi waktu yang tidak menguntungkan. Kemudian ada ajaran yang disembunyikan dan kemudian diambil kembali, itulah Terma. Terma ini berjudul The Great Treasury of Rediscovered Teaching, karena ajaran ini pernah dipendam dan tidak pernah diajarkan kembali oleh guru-guru, dan kemudian diajarkan kembali. Kemudian ada patung Buddha Sakyamuni, Avalokiteswara, kemudian ada Atamsa, kemudian ada Tara, dan juga ada Dakini di Cenggi Almo, kemudian ada Achichoki Drolma, depannya ada Jambala hitam, kemudian ada Jambala putih, juga ada tanduk. Kemudian ada guru silsilah Nyingma Longchenpa dan Jigme Lingma. Kemudian ada purpa atau alat puja yang berbentuk pisau dengan 3 sisi yang dimaknakan untuk memotong keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kemudian ada amrit, yaitu air yang dicampur oleh barang-barang suci dan kemudian diberikan kepada umat. Dalam Buddhisme Tantrayana sering menggunakan alat musik. Salah satunya adalah tambur yang digunakan dalam peribadatan. Selain itu mereka menggunakan trompet, kemudian juga lonceng, dan juga ada tabuh. Alat musik bermakna sebagai simbol kekuatan.